Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Ari dalam mata pelajaran matematika. Semoga kita semua, kita dan keluarga kita selalu diberi nikmat kesehatan dan bahagia. Dan semoga pandemi corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar pola bilangan genap dan pola bilangan ganjil untuk kelas 8. Ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari: menentukan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Tujuan pembelajaran: yang pertama, menentukan pola Kn dari pola bilangan genap. Yang kedua, menentukan pola Kn dari pola bilangan ganjil. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada bilangan genap yang diimplementasikan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan ganjil yang diimplementasikan dengan kehidupan sehari-hari. Manfaat dari pembelajaran kali ini bisa anak-anakku lihat. Kita amati di sebelah kiri layar itu ada gambar denah rumah, kemudian di sebelah kanan itu ada gambar ruang perpustakaan. Nah, pernahkah anak-anak mengamati penomoran pada perumahan ataupun rak buku di perpustakaan? Penomoran pada perumahan dan rak buku di perpustakaan memanfaatkan pola bilangan genap dan pola bilangan ganjil. Nah, coba kita ingat kembali himpunan bilangan asli. Masih ingat? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Yang kedua, himpunan bilangan asli genap. Ayo, masih ingat? Oke. 2, 4, 6, 7, 8, 10 dan seterusnya. Yang ketiga, himpunan bilangan asli ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Dan anakku masih ingat tentang himpunan bilangan asli. Lanjutkan. Di sini nanti di LKS yang sudah di-share itu ada sebuah keluarga sederhana terdiri dari Bapak Risman, Ibu Risma, dan kedua anaknya, yakni Radit dan Rita. Bapak bekerja sebagai peternak lebah, Ibu Risma sebagai ibu rumah tangga. Radit kelas 8 SMP dan Rita kelas 6 SD. Coba kita amati LKS yang sudah di-share kemarin. Ayah mengumpulkan sisa-sisa sarang lebah setelah panen. Ternyata setelah dikumpulkan, sisa sarang lebah tersebut membentuk pola yang indah. Amati pola sarang lebah yang sudah ada di LKS. Ya, coba kalian amati, bisa mengumpulkan informasi dan bisa disimpulkan dari permasalahan tersebut. Ya. Kita akan membahas pola bilangan genap ke N. Ya. Dari pola sarang lebah yang sudah kalian amati pada buku LKS kalian masing-masing, ya, berapa banyak sarang berbentuk segi 6 pada pola ke-1 sampai dengan pola ke-4. Pola ke-1 sarang lebahnya ada 2. Pola kedua, oke, ada 4. Pola ketiga, oke, ada 6. Pola keempat ada 8. Pola di atas membentuk himpunan bilangan apa? Iya, membentuk pola bilangan genap. Oke, lanjut. Pola sarang lebah, pola ke-1, 2, 3, 4.
banyak sarang ada pola ke-1 ada 2, pola ke-4 ada 4, pola ke-3 ada 6, pola ke-4 ada 8. Ya, kalau kita jabarkan dari pola ke-1 banyak sarang lebah dari pola ke-1 sampai pola ke-4, 2 kali 1, 2 kali 2 menghasilkan 4, kemudian 2 kali 3 menghasilkan 6, 2 kali 4 menghasilkan 8. Nah, sekarang apabila yang ditanyakan adalah banyaknya sarang ada 64, itu masuk ke pola ke berapa? Nah, ternyata didapat 32. Bagaimana simpulannya dari situ? Ya, ternyata 64 itu didapat dari 32 dikali 2. Nah, kalau berarti pola ke N, maka banyak sarang adalah 2N. Nah, seperti ini. Jadi, simpulan pertama, jika UN menyatakan pola ke N, maka pola bilangan genap UN sama dengan 2N atau 2 kali N. Dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, Radit menyukai mainan Lego. Perhatikan kasus yang kedua. Ayah membelikan Radit Lego spesial bentuknya seperti yang ada pada LKS. Karena ayah punya penghasilan lebih dari penjualan lebah. Radit mempunyai berbagai ukuran Lego. Kita bahas pola bilangan ganjil ke N. Nah, dari pola Lego, pola ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Nah, berapa banyak lingkaran pada pola ke-1 sampai dengan pola ke-4? Nah, pola ke-1 lingkarannya ada 1. Pola kedua lingkarannya ada 3. Pola ke-4 ada 5. Pola ketiga ada 5. Pola ke-4 ada 7. Pola di atas membentuk himpunan bilangan apa? Iya, betul. Pola bilangan ganjil. Nah, kita lihat coba. Pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, pola ke-4. Banyak lingkaran pada Lego ada berapa? Pola ke-1 ada 1. Pola kedua ada 3. Pola ketiga ada 5. Pola ke-4 ada 7. Dari penjabaran pola Lego di atas dapat kita jabarkan sebagai berikut. 2 kali 1 dikurangi 1. 2 dikali 2 kurangi 1 itu menghasilkan 3. Kemudian 2 kali 3 dikurangi 1 menghasilkan 5. Kemudian 2 kali 4 dikurangi 1 menghasilkan 7. Nah, sekarang banyak lingkaran pada Lego ada 15. Masuk ke pola berapakah itu? Nah, ternyata didapat pola ke 8 menghasilkan Lego jumlah 15. Nah, 8 kali 2 dikurangi 1 sama dengan 15. Jadi pola KN, maka banyak lingkaran pada Lego menjadi dirumuskan 2N kurangi 1. Ya. Simpulannya, jika UN menyatakan pola ke N, maka pada pola bilangan ganjil UN sama dengan, ya betul, 2 dengan N, 1, 2, 3, dan seterusnya. 2N UN sama dengan 2N dikurangi 1 untuk pola bilangan ganjil. Nah, sekarang coba latihan tugas siswa nomor 1. Kamu lihat di LKS. Amir mengikuti ujian akhir semester. Pada mata pelajaran matematika terdapat 50 soal pilihan ganda dengan aturan pengerjaannya sebagai berikut. Untuk nomor absen ganjil mengerjakan semua soal ganjil, dan untuk absen genap mengerjakan soal genap. Nomor absen Amir 4
dengan waktu pengerjaan 60 menit. Ternyata Amir dapat menyelesaikan 19 soal pertama dan dia mengerjakan soal secara berurutan. Pada nomor soal berapakah dia selesai mengerjakan? Nah, kita pelajari bersama-sama. Diketahui Amir dapat menyelesaikan 19 soal pertama dari nomor genap dan dia mengerjakan soal secara berurutan. Yang ditanyakan adalah pada nomor soal berapakah dia selesai mengerjakan? Kita selesaikan bersama-sama. N sama dengan 19. UN sama dengan 2N. Nah, ingat karena tadi hampir nomor absennya nomor genap, berarti harus mengerjakan soal bernomor genap. UN sama dengan 2N. U19 sama dengan 2 kali 19, berarti U19 sama dengan 38. Jadi Amir selesai mengerjakan pada soal nomor 38. Oke, kita lanjut. Soal yang nomor 2. Pak Roni pergi ke rumah anaknya di Jalan Asia Afrika nomor 29. Kali pertama Pak Roni pergi ke rumah anaknya. Beliau kebingungan dan menanyakan alamat yang dimaksud kepada Pak Satpam. Pak Satpam memberi petunjuk kepada Pak Roni bahwa rumah anaknya ada di kiri jalan. Pak Roni melihat nomor rumah yang berada di sisi kiri jalan 1, 3, 5 dan seterusnya. Berapakah rumah yang dilewati Pak Roni yang terletak di kiri jalan untuk sampai pada rumah anaknya? Coba perhatikan, LKS yang sudah di-share sudah dibagikan. Mari kita kerjakan bersama-sama. Diketahui nomor rumah anak Pak Roni 29. Rumah anak Pak Roni terletak di kiri jalan. Yang ditanyakan, berapakah rumah yang dilewati Pak Roni yang terletak di kiri jalan untuk sampai pada rumah anaknya? Ya, karena di sini masuknya adalah pola bilangan ganjil, di sini ada nomor rumah anaknya ada nomor 29 yang terletak di kiri jalan. Maka kita selesaikan dengan pola bilangan ganjil. UN sama dengan 29. UN sama dengan 2N kurangi 1 sama dengan 29. Nah, kita selesaikan 2N sama dengan 29 ditambah 1. 2N sama dengan 30. Maka N sama dengan 30 dibagi 2, 15. Rumah anak Pak Roni menempati urutan ke-15 di kiri jalan. Jadi Pak Roni melewati 14 rumah untuk sampai pada rumah anaknya. Dari yang sudah kita pelajari bersama, dapat kita simpulkan, jika UN menyatakan pola KN pada pola bilangan genap, maka UN sama dengan 2N. Dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika UN menyatakan pola ke N pada pola bilangan ganjil, maka UN sama dengan 2N kurangi 1. Dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, anak-anakku, itu tadi materi yang dapat Pak Ari sampaikan terkait dengan pola bilangan genap dan pola bilangan ganjil. Semoga bisa bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ari tadi. Silahkan dilanjutkan soal-soal yang ada di LKS yang sudah di-share sama Pak Ari. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.